وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي وقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا فاجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على نية القبول وتمام كل سوء مقبول وعلى صلاح الشن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وبنية أن الله الكريم يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. وثم إلى أرواح الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا في الدين خصوصا إلى روح Kaji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sumpul Mantapula wa Kaji Muhammad Syafi Hadami wa Kaji Muhajirin bin Amsal Ad-Dari wa Kaji Sabila Rasyad bin Asmali wa Kaji Saifuddin bin Amsir wa Kaji Hasan Basri bin Haji Abu Bakar wa thumma ila arwah sadatina wa lisawna wa thumma ila arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa thumma ila ruhi khususan Kaji Abu Salim bin Haji Sini wa thumma ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa
وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة بأن الله تغشانا وتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة بالنيات الفتوح والمنوح والرسول والصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى به سلامنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani imamah wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ihwanan wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam. Amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillahi wa bil yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alillah ala zalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nubhasu insyaallahu minal aminin alladzina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin. Kita buka kitabnya halaman 3. Halaman 3. Kita baru di ini yang hari Sabtu pagi ya. subuh. Nanti di kopi Pak Haji. Ya, kita buka halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fitarain, amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihima min ni'mah. Malam hari ini kita akan memulai pembahasan kitab Kinwanun Daniyah fil Fawaidis Saniyah linaili sa'adatid dunia wal akhirah. Disebut dengan Kinwanun Daniyah. Di surga itu ada pohon buah-buahan yang buahnya itu melambai-lambai
atau buahnya itu mudah diambil oleh siapapun, nggak perlu pakai susah-susah. Maka dengan mudahnya mengambil buah-buahan di surga itulah disebut dengan kinwanun daniyah. Fil fawaidi saniyah, di dalam faidah-faidah yang mulia, linaili sa'adatid dunya wal akhirah, untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka kitab Kinwanun Daniyah ini berisi tentang faidah-faidah, amalan-amalan dari para ulama salafun saleh yang bersambung kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semuanya itu insya Allah jika diamalkan mendapatkan sa'adatud darain, bahagia dunia, bahagia di akhirat. Baik, kita akan langsung masuk pada halaman 3. Faidah yang pertama, qala ba'duhum man qara'a ba'da sunnati subhi thalatha marratin mata alal imani wa husnil khatimati wa in lam yaqsid dzalika wa hadha du'a'uhu Allahumma bihaqqil hasani wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa banihi najjini minal ghammil ladzi ana fihi ya hayyu ya qayyum as'aluka an tunawwira qalbi binuri ma'rifatika. Dikutip dari kitab Nihayatuz Zain halaman 101. Qala ba'duhum ay qala ba'dul ulama'i, berkata sebagian mereka, artinya berkata sebagian para ulama, man qara'a ba'da sunnatis subhi thalatha marratin, barang siapa yang membaca ba'da sunnatis subhi, setelah sholat sunnah subuh, thalatha marratin, sebanyak 3 kali, mata alal imani, maka dia akan wafat dalam keadaan iman, wa husnil khatimati, dan husnul khatimah, wa illam yaqsid dzalika, walaupun tiada ia meniatkan akan hal itu. Orang yang sehabis sholat sunnah subuh, boleh disebut juga sholat sunnah fajar, boleh juga disebut dengan sholat sunnah subuh, walaupun tanpa menyebutkan qobliyahnya. Orang yang setelah selesai sholat sunnah subuh, lalu dia baca doa ini sebanyak 3 kali, mata alal iman wa husnil khotimah, maka dia akan wafat dalam keadaan iman, dia akan wafat dalam keadaan husnul khotimah, wa illam yaqsid dzalika, walaupun tiada ia meniatkan akan hal itu. Dia kagak niat, dia baca ini sebanyak 3 kali,
maka dia akan wafat dalam keadaan husnul khotimah, wafat dalam keadaan iman. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub li Hujjatil Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi, terdapat satu riwayat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan, maktubun ala saqil arsy ana muti'u man ata'ani wa muhibbu man ahabbani wa mujibu man da'ani wa ghafirun liman istaghfarani. Kata Nabi, maktubun ala saqil arsy, terdapat tulisan di atas tiang-tiang arsy, yaitu yang pertama, ana muti uman ata'ani, aku ini adalah zat yang mentaati setiap orang yang taat kepadaku. Wa muhibbu man ahabbani, dan aku ini adalah zat yang mencintai setiap orang yang mencintai aku. Wa mujibu man da'ani, dan aku ini adalah zat yang akan menerima segala permintaan orang yang meminta kepadaku. Wa ghafirun liman istaghfarani, dan aku ini adalah zat yang mengampuni setiap orang yang memohon ampun kepadaku. Itu terdapat satu tulisan di tiang-tiang arsy, kata Nabi. Jadi siapapun yang ingin keinginan-keinginannya segera dikabulkan oleh Allah, jadilah orang yang taat kepadanya. Ati'ni fima amartuk wala tu'allimni fima yasluhuk. Taatilah aku, kata Allah, dan tidak perlu kau mengajarkan aku tentang sesuatu yang terbaik untuk dirimu. Bahkan ulama berkata, syai'ani idza amilta bihima asabta bihima khairat dunya wal akhirati. Ada dua perkara yang apabila engkau melakukan dua perkara ini, maka dengan sebab dua perkara ini engkau akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, kebaikan baik dunia maupun akhirat. Yang pertama, ta'malu ma takrahu idza ahabbahullah. Engkau mau melakukan segala sesuatu yang engkau benci ketika hal itu dicintai oleh Allah. Yang kedua, wa tatruku ma tuhibbu idza karihahullah. Engkau mau meninggalkan segala sesuatu yang engkau cintai ketika hal itu dibenci oleh Allah. Dua perkara ini, ketika seorang manusia mau melakukannya, mau mengamalkannya, maka dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan akhirat, dia akan mendapatkan berbagai macam kebaikan. Yang pertama, engkau mau melakukan segala sesuatu yang kau benci, melakukan segala sesuatu yang kau tidak sukai ketika hal itu dicintai oleh Allah.
yang dicintai oleh Allah, kita akan terus melakukannya walaupun kita nggak suka, walaupun kita benci. Bangun subuh jam 4 udah bangun, itu kan kagak enak. Bangun malam tahajud, itu kan kagak enak. Yang dicintai oleh nafsu itu pengennya bernyenyak-nyenyak tidur, melanjutkan mimpi-mimpinya. Ta'malu ma takrahu idza ahabbahullah. Engkau melakukan segala sesuatu yang kau benci ketika hal itu dicintai oleh Allah. Kita nggak suka, kita nggak demen, kita benci, tapi tetap kita kerjain. Ketika apa yang kita kerjain itu di dalamnya mengandung kecintaan Allah. Yang kedua, wa tatruku ma tuhibbu idza karihahullah. Engkau mau meninggalkan segala sesuatu yang kau cintai ketika hal itu dibenci oleh Allah. Yang kita cintai kita tinggalin, karena yang kita cintai itu dibenci oleh Allah. Yang kita benci justru kita kerjain, karena yang kita benci itu dicintai oleh Allah. Insya Allah dengan dua perkara ini dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Maka orang yang sehabis mengerjakan sholat sunnah subuh, yang disunnahkan tuh kita boleh baca rakaat yang pertama Alam Nasrah, atau rakaat yang kedua dia baca Alam Taro, atau boleh juga rakaat yang pertama dia baca Kuliah, rakaat yang kedua dia baca Kulhu. Dua-duanya riwayatnya sahih. Kata Imam Asy-Syafi'i, inna a'malal haditsain awil qaulain afdalu min ilgha'i ahadihima. Mengamalkan dua hadis, mengamalkan dua pendapat itu lebih afdal dari memilih atau menyia-nyiakan salah satu dari keduanya. Kan ada dua pendapat, sholat sunnah subuh, sholat sunnah fajar, bacanya Alam Nasrah dan Alam Taro. Rakaat yang pertama Alam Nasrah, rakaat yang kedua Alam Taro. Rakaat yang pertama riwayat yang lain bacanya Kuliah, rakaat yang kedua bacanya Kulhu. Maka amalin dua-duanya. Rakaat yang pertama baca Alam Nasrah sama Alam Taro, lalu rakaat yang kedua baca Kulhu, baca Kuliah sama Kulhu. Dua-duanya dibaca. Nah itu lebih afdal daripada dia memilih dan menyia-nyiakan salah satu dari. Wahada du'auhu, dan inilah doanya. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil hasani wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa banihi najjini minal ghammil ladhi ana fihi ya hayyu ya qayyumu as'aluka an tunawwira qalbi binuri ma'rifatik. Allahumma, ya Allah, bihaqqil hasani wa akhihi, dengan haknya Sayyidina Hasan dan dengan hak saudaranya.
wa jaddihi wa abihi, dan dengan hak kakeknya dan dengan hak bapaknya, wa ummihi wa banihi, dan dengan hak ibunya dan dengan hak anak cucu keturunannya. Najini, kalau dia baca bareng-bareng, najina, selamatkanlah diriku, minal ghammil ladzi ana fihi, dari kegelisahan hati, dari kesusahan, dari kebingungan yang aku sedang berada di dalamnya. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah, Zat yang maha hidup, Zat yang maha berdiri dengan sendirinya. As'aluka, kalau dia baca bareng-bareng, nas'aluka, najjina minal ghammil ladzi nahnu fihi. Ya Hayyu ya Qayyum, nas'aluka an tunawwira qulubana binuri ma'rifatik. As'aluka atau nas'aluka, aku memohon kepadamu, an tunawwira qalbi atau antunawwira qulubana, agar engkau menyinari hati kami, binuri ma'rifatika, dengan cahaya makrifah kepadamu. Salatu kalimatin law wuzinat biddahabi la rajahat bihi. Ada 3 kalimat, seandainya 3 kalimat ini ditimbang dengan emas, pasti akan mengungguli harganya. Yang pertama, man aslaha ma bainahu wa bainallahi, aslahallahu ma bainahu wa bainan nasi. Barang siapa yang mau memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan dirinya dengan manusia. Kalau dia sempurnain hubungan baiknya kepada Allah, nanti Allah akan sempurnain hubungan baiknya kepada hamba-hamba Allah. Yang kedua, waman aslaha sariratahu, aslahallahu alaniyatahu. Barang siapa yang mau memperbaiki keadaan batinnya, maka Allah akan memperbaiki keadaan zahirnya. Dia jaga hatinya, maka Allah akan menjaga anggota badannya. Yang ketiga, waman ihtamma bi amri akhiratihi kafahullahu amra dunyahu wa akhiratihi. Barang siapa yang semangatnya adalah dengan perkara-perkara akhiratnya, maka Allah akan mencukupkan baginya perkara dunia maupun perkara akhiratnya. Jadi siapapun yang semangatnya itu adalah untuk mengejar akhirat, semangatnya itu adalah untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, maka Allah akan kasih kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Allahumma bihaqqil Hasan wa akhi wa jaddihi wa abi wa ummihi wa bani, najjina minal ghammil ladzi nahnu fihi. Ya Hayyu ya Qayyum, nas'aluka an tunawwira qulubana binuri ma'rifatik. Kapan bacanya? Sehabis sholat qobliyah subuh atau sehabis sholat sunnah fajar, sebanyak 3 kali. Sambil nunggu-nunggu iqomah dikumandangkan, dia baca ini sebanyak 3 kali. Karena beda orang
yang istiqomah dengan bangun pagi itu rezekinya juga beda. Arba'atun tajlibur rizqa, 4 perkara yang dapat memudahkan rezeki. Yang pertama, qiyamul lail, orang yang selalu mengerjakan qiyamul lail, orang yang selalu mengerjakan tahajud di malam hari. Yang kedua, wakasratul istighfar bil ashar, orang yang memperbanyak istighfar di waktu sahur. Jam 3:30, jam 4 dia udah bangun, selesai bangun dia memperbanyak istighfar. Itu dapat memudahkan rezeki. Yang ketiga, wa ta'ahudus shadaqah, membiasakan bersedekah. As-shadaqah tazidul mal wa tadfa'ul bala. Sedekah itu menambahkan harta dan mengangkat bala-bala, menghindarkan dari segala macam bala. Kalau kita mau berangkat pergi haji, itu di asrama nanti ada receh-recehan, real-real yang khusus, itu diperuntukkan bagi orang yang mau sedekah di Masjidil Haram atau di Masjidil Nabawi. Karena banyak tukang-tukang sapunya itu apakah dari Indonesia, dari Afghanistan, dari Pakistan. Kita tukerin duit 2 juta dengan recehan real. Jadi serial itu jadi banyak tuh. Nah, setiap kali kita mau ke Masjidil Nabawi, setiap kali kita mau ke Masjidil Haram, bawa dah tuh 10 real, tapi yang serial. Nanti ada tukang sapu tuh orang-orang Indonesia, kasih dia serial, yang nonton serial, yang ini serial. Itu amalannya orang yang selama ia berada di Mekah Madinah untuk yang paling mujarab mendatangkan kesehatan. Karena kan aktivitas orang yang haji itu sambil jalan berkilo-kilo, dari Arafah ke Muzdalifah, lalu ke Mina, nanti lagi ke Masjidil Haram, nanti dia langsung tawaf aja berapa putaran? 7 putaran, sa'i 7 putaran. Kayak apa capek. Maka amalan-amalan orang yang berhaji di sana yang membuat dia sehat itu dari zaman dahulu itu sedekahnya. Jadi serial bagi selama dia ada di sana, itu amalan yang paling mujarab untuk mendatangkan kesehatan. Sehat banget insya Allah. Tuh buat orang yang mau berangkat melaksanakan ibadah haji. Itu di asrama, nanti di asrama haji itu ada yang jual realan. Kita beli 2 juta, nanti ditukar dengan serial. Itu khusus untuk kita sedekah. Jangan dipakai buat belanja. Pakai khusus itu buat sedekah. Serial. Nah, itu yang ketiga, ta'ahudus sedekah. Salah satu di antara amalan yang mendatangkan rezeki, memudahkan rezeki adalah membiasakan sedekah. Yang keempat, wadzikru awalan nahari wa akhirah, berzikir di awal siang dan di akhir siang. Awal siang ya habis subuh, akhir siang ya habis asar. Dia baca habis subuh atau dia baca sehabis asar, kalimat-kalimat zikrullah, apa saja yang dia bisa. Jadi orang yang membaca sebanyak 3 kali sehabis mengerjakan sholat sunnah subuh,
Allahumma bihaqqil Hasan wa akhi wa jaddihi wa abi wa ummihi wa bani najjina minal ghammil ladhi anabi najjini minal ghammil ladhi anabi ya hayyu ya qayyum as'aluka an tunawwira qalbi binuri ma'rifatik sebanyak 3 kali. Mata alal iman wa husnil khatimah wa illam yaksid dalika, maka dia akan wafat dalam keadaan iman, maka dia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah walaupun ia tidak meniatkan hal itu. Sholat itu ada yang disebut dengan sholat datu waqt, ada yang disebut dengan datu sabar. Kalau sholat yang disebut dengan datu waqt, sholat yang memiliki waktu. Sedangkan sholat yang disebut dengan datu sabab, sholat yang memiliki sebab. Yang pertama, sholat datu waqt terbagi menjadi 2 macam. Ada yang namanya rawatib, ada yang namanya nafilah. Yang disebut dengan rawatib artinya yatsba'ul fara'idh, sholat-sholat yang mengiringi sholat yang fardu, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Lalu rawatib itu terbagi lagi menjadi ada rawatib yang muakkadah, ada yang rawatib ghairu muakkadah. Artinya muakkadah yang hampir-hampir Nabi tidak meninggalkan. Kalau ghair muakkadah kadang Nabi ngerjain, kadang Nabi tinggalin. Yang pertama, rawatib yang muakkadah adalah qobliyah dohor 2 rakaat, ba'diyah dohor 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, dan qobliyah subuh 2 rakaat. Maka khusus tentang pelaksanaan qobliyah atau ba'diyah seumpama yajuzu antakunal qobliyatu ba'da fi'lil fardhiyati wa takunu adaan. Boleh mengerjakan qobliyah itu setelah mengerjakan sholat fardunya, dan tetap sholatnya itu adalah adaan, bukan qodaan. Sekali lagi, yajuzu antakunal qobliyatu ba'da fi'lil fardhiyati wa takunu adaan. Boleh mengerjakan sholat qobliyah setelah mengerjakan sholat fardunya, dan sholatnya itu tetap adalah adaan, bukan qodaan. Jadi seumpama kita sholat johor dulu, udah selesai sholat johor, baru dia mengerjakan qobliyah 2 rakaat, lalu ba'diyah 2 rakaat. Kalau seumpama kita masuk masjid, masuk musola, sholat johor udah dimulai kan, qobliyahnya bagaimana? Ketinggalan kita? Apakah jadi gugur? Tidak. Kita sholat johor dulu bersama imam. Setelah kita mengerjakan sholat johor bersama imam, sudah selesai, maka kita mengerjakan qobliyah yang tadi ketinggalan. Qobliyah 2 rakaat selesai, lalu ba'diyah 2 rakaat. Boleh seperti itu. Kenapa? Karena waktunya kan udah masuk. Waktunya itu belum selesai. Dan sholat qobliyah yang dikerjakan setelah sholat fardunya tetap itu adalah adaan, bukan qodaan. Seumpama juga kita shift 3 pulang
jam 4 belum masuk subuh, dia tidur-tiduran, ternyata kebablasan jam 9 pagi baru bangun. Berarti kan nggak sholat subuh kan? Ketika dia akan mengerjakan sholat subuh, tetap dianjurkan untuk dia kerjain dulu qobliyah subuhnya. Kerjain dulu qobliyah subuhnya. Nah, kalau seperti itu jatuhnya qodoan karena waktunya sudah selesai. Karena waktunya udah habis, jam 9 pagi. Kerjain dulu usolli sunnata subhi qodoan, Allahu akbar. 2 rakaat baru usolli fardhu subhi qodoan, Allahu akbar. Boleh seperti itu. Atau seumpama kita masuk ke masjid, sholat subuh udah dimulai, berarti kan kita ke kebagian qobliyahnya. Padahal rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, baik itu sholat sunnah fajar atau sholat sunnah subuh, itu pahalanya lebih afdal dari dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Lalu kita udah masuk masjid, sholat berjamaah udah dimulai. Jangan menyibukkan diri dengan perkara yang sunnah. Langsung aja ikutin imam sholat berjamaah subuh. Nanti setelah selesai sholat subuh berjamaah bersama imam, selesai, kita kerjain tuh qobliyah subuhnya. Mana dalilnya? Ya juzu antakunal qobliyatu ba'da fi'lil fardhati wa takunu adaan. Boleh mengerjakan sholat qobliyah setelah mengerjakan sholat fardunya, dan tetap sholatnya itu adalah adaan, bukan qodoan. Yang pertama. Yang kedua, wala yajuzu antakunal ba'diyatu qabla fi'lil fardhati. Sedangkan tidak boleh mengerjakan sholat ba'diyah sebelum mengerjakan fardunya. Kalau qobliyah boleh setelah sholat fardunya, tapi kalau ba'diyah tidak boleh dikerjakan sebelum mengerjakan sholat fardunya. Jadi dia belum sholat johor, tapi dia ngerjain ba'diyahnya dulu, lah kagak boleh. Tapi kalau dia ngerjain johor dulu, baru kemudian qobliyahnya, boleh. Kalau ba'diyah dulu dia kerjain, baru johor, kagak boleh. Paham tuh ya? Ulangin lagi. Wala yajuzu antakunal ba'diyatu qabla fi'lil fardhati. Tidak boleh mengerjakan sholat ba'diyah sebelum mengerjakan sholat fardunya. Bahkan yajuzu indar lamli an yanwiyal qobliyata wal ba'diyata bi ihramin wahidin. Menurut Imam Romli, boleh meniatkan sholat qobliyah dan sholat ba'diyah dengan 1 kali takbiratul ihram. Seumpama tadi itu dia udah mengerjakan sholat johor, sehabis sholat johor dia gabungkan antara qobliyah johor dengan ba'diyah zohor. Usolli qobliyata zuhri wa ba'diyatahu, Allahu akbar. 2 rakaat qobliyah, 2 rakaat ba'diyah dengan 1 kali takbiratul ihram. Boleh. Usolli qobliyata zuhri wa ba'diyatah. Saya niat qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. 2 rakaatnya adalah qobliyah, 2 rakaatnya adalah ba'diyah, walaupun 1 kali takbiratul ihram. Ini menurut Imam Romli. Bisa apakah gak itu pelaksanaannya kira-kira?
Sama seperti kita habis mengerjakan sumpama wudhu, lalu dia kan masuk masjid. Ada dua tuntutan untuk dia, tuntutan untuk sholat sunnah wudhu, tuntutan untuk tahiyatul masjid. Pertanyaannya, duluin mana? Sholat sunnah wudhu apa tahiyatul masjid dulu? Duluin mana? Sholat sunnah wudhu dulu 2 rakaat, lalu kemudian baru tahiyatul masjid 2 rakaat. Duluin mana? Tahiyatul masjid dulu apa sholat sunnah wudhu dulu? Gabungin dua-duanya. Usolli sunnatal wudhu wa tahiyatal masjid. Allahu Akbar, 2 rakaat saja. Itu sudah dapat sholat sunnah wudhu, sudah dapat tahiyatul masjid. Jadi sholat data waqt itu terbagi menjadi 2 macam, ada rawatib, ada nafilah. Rawatib terbagi menjadi 2 macam, ada rawatib muakkadah, ada rawatib ghair muakkadah. Lalu nafilah terbagi lagi menjadi 2 macam, ada an-nafilah mutlaqah, ada an-nafilah muaqqadah. Lalu sholat sunnah data sabab juga terbagi menjadi 3 macam, ada datu sabab mutaqaddim, ada datu sabab muqarin, ada datu sabab mutaakhir. Kalau sholat sebab yang sebabnya udah ada, sebabnya udah duluan, namanya sebab mutaqaddim. Kita udah wudhu, ada sunnah tuh, sholat sunnah wudhu, berarti itu namanya sebabnya sudah ada, namanya sebab mutaqaddim. Kita masuk masjid, berarti kan udah ada sebabnya, maka sebabnya udah ada disebut dengan sebab mutaqaddim. Sholat tahiyatul masjid, ataupun juga sholat sunnah tawaf, kita udah selesai tawaf, disunnahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat yang menghadap ke multazam. Berarti itu sholat sunnah jatuh sabab yang sebabnya adalah mutaqaddim, sebabnya udah ada. Lalu yang kedua, jatuh sabab yang muqarin, artinya sebabnya itu berbarengan. Kalau sebabnya udah habis, udah gugur sholatnya itu, yaitu seumpama sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan. Itu sebabnya muqarin. Apa muqarin? Berbarengan. Pas matahari terbenam, matahari gerhana, pas bulan gerhana, sholat di situ. Kalau udah terang lagi itu matahari, kalau bulannya udah keluar lagi, ya habis itu waktunya. Karena sebabnya sebab muqarin, berbarengan. Selesai itu semua, selesai juga waktu sholatnya. Lalu ada sebab yang mutaakhir, artinya sebabnya entar belakangan. Sebabnya belum ada, adanya entar belakangan. Seperti sholat sunnah istikharah. Nah, sebabnya kan belum ada, dia minta pilihan. Ya Allah, pindah rumah baik atau tidak, gitu kan? Istikharah, minta pilihan. Ya Allah, saya mau pindah kerja ini baik apa enggak? Ya Allah, saya mau kawin lagi ini baik apa enggak? Kira-kira begitu. Ada yang udah disuruh kagak mau juga. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, bilutfin wa khairin wa afiyah, bitilkan niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wa ansur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Hasan wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa banihi najjina minal ghammi alladhi nahnu fihi ya hayyu ya qayyum. Nas'aluka an tunawwira qulubana bi nuri ma'rifatik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab.